Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok empirisme. Saya Nasifah Hapsari. Saya Nafisa Salma. Saya Nila Nasmaden. Saya Naila Nada Nabila. Dan saya Nurwahida Rizkiana. Oke, pertama kami akan menjelaskan tentang sejarah empirisme. Aliran empirisme mulai berkembang pada abad ke-17, terutama di Inggris. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan empirisme adalah Francis Bacon, yang mempromosikan metode ilmiah berbasis pengalaman dan pengguna pengamatan. Namun, tokoh yang saling terkenal dalam sejarah empirisme adalah John Locke, George Berkeley, dan David Hume. Meskipun tokoh-tokoh tersebut merupakan pemikir terkemuka dalam aliran empirisme, ada juga banyak filsafat dan ilmuwan lain yang terinspirasi oleh ide-ide mereka. Pengikut empirisme terdiri dari beberapa kalangan, termasuk filsuf, ilmuwan, dan ahli teologi. Lalu pengertian dari empirisme sendiri berasal dari bahasa Yunani empiria, yang berarti pengalaman. Secara filsafat, empirisme adalah pandangan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman indrawi, baik yang diperoleh melalui pengamatan langsung atau melalui pengalaman yang dikumpulkan dari panca indera kita. Empirisme merupakan salah satu aliran filsafat yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah pemikiran manusia. Aliran ini juga menekankan pentingnya pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan yang utama. Iki met apa selamat? Tujuan dari empirisme. Penelitian empirisme bertujuan untuk membuktikan sebuah tujuan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan percobaan untuk menemukan kebenarannya. Empirisme juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan bisa saja sudah tidak relevan seiring berkembangnya zaman, meskipun hal itu diperoleh melalui penelitian dan percobaan. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri. Nah, ciri-ciri itu ada 3, yaitu yang pertama berbasis pengalaman indrawi, di mana pengetahuan empiris diperoleh melalui pengamatan langsung menggunakan panca indera manusia seperti pendengaran, ucapan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu dapat diverifikasi dan menggunakan metode ilmiah. Nah, pernyataan empirisme ini itu harus dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui observasi atau eksperimen yang dapat diulang oleh pihak lain. Jadi diverifikasi ini dalam artian diklaim kayak gitu. Nah, kemudian penelitian empirisme ini juga umumnya mengikuti langkah-langkah metode ilmiah, kayak metodenya tuh apa sih yang digunakan, kayak kualitatif kah, kuantitatif, dan data-data dan bagaimana selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu bersifat deskriptif dan sistematis. Nah, pendekatan empirisme cenderung fokus pada mendeskripsikan fenomena yang dapat diamati. Nah, kemudian pengumpulan dan analisis datanya itu dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Jadi bagaimana cara dia deskriptifkan, kemudian terstrukturnya bagaimana. Kemudian next. Kemudian di sini ada contoh dari empirisme itu sendiri. Yang pertama, contohnya kita percaya bahwa kura-kura jalannya lambat karena kita punya pengalaman ketika melihat bagaimana cara hewan ini tuh berjalan. Terus yang kedua ada manusia meyakini bahwa interaksi sosial bisa terjadi antar individu karena kita pernah mengalami dan melihatnya secara langsung. Dan contoh yang terakhir adalah tindakan dan perilaku seorang anak didasarkan pada pengalaman serta pengamatannya terhadap lingkungan sekitar.
Kemudian, kesimpulan utama dari empirisme sendiri adalah semua pengetahuan manusia berasal dari pengalaman indrawi atau pengalaman melalui panca indera. Dengan kata lain, empirisme berpendapat bahwa pengetahuan kita tentang dunia dibentuk oleh apa yang kita lihat, dengar, hirup, dan rasakan. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok empirisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.